Kalau orang yang rutin menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, sedekah, umrah, semua amalan-amalan sunnah itu, maka kalau rutin kita kerjakan, Allah akan selamatkan pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan. Ada satu rahasia penting. Kalau kita membiasakan diri mengerjakan sebuah ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan ibadah itu dan berkahi. Makna ringan adalah jadi mudah sekali kita kerjakan. Orang kalau rutin kerjakan sholat malam, rutin sekali dikerjakan sama dia. Sudah jadi kebiasaannya. Rasanya nggak nyaman kalau sudah nggak dikerjakan. Karena tiap malam bangun jam 4, tiap malam bangun 2:30 misalnya. Sudah rutin dia kerjakan itu. Maka nanti Allah mudahkan, kayak tidak ada beban bagi dia. Justru beban kalau dia tinggalkan. Plus lagi muncul ide-ide yang sangat banyak di jenis ibadah yang sama. Tiba-tiba muncul, saya mau panjangkan berdirinya, saya mau panjangkan rukuknya, saya mau panjangkan sujudnya, saya mau baca dari surah ini ke surah ini ya. Kalau pernah dengar Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau saking rutinnya setiap malam sholat malam dan waktunya panjang untuk Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau pernah menjadikan satu malam semuanya rukuknya lama sekali. Semua disempurnakan tentunya, i'tidal, sujud, tapi untuk ruku lama sekali. Karena ada kurang lebih ada 11 macam bacaan ya. Ada banyak sekali, maaf 6-7 macam bacaan dalam ruku. Itu bisa dibaca masing-masing 11 kali. Jadi cukup panjang. Selama ini kan mungkin orang baca subhana rabbil azim ya. Kan ada subhana rabbil azim wa bihamdi, ada subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh, ada subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ada banyak pilihannya. Bisa dibaca setiap bacaannya tuh 10 sampai 11 kali. Itu yang Nabi SAW biasa lakukan. Nah ini kan masih banyak sunnah yang kita belum kerjakan. Dan sayang sekali gitu. Terbuang-buang waktu tanpa kita menambah kualitas dan kuantitasnya. Jadi jangan terkurung mengatakan sunnah. Ya kan? Puasa Senin Kamis terlewatkan begitu saja. Tidak puasa. Kenapa? Ada janjian, ya. Baik, kalau orang janjian, memang kenapa? Apa masalahnya? Kan bisa saja janjian sambil puasa kan? Gak ada masalah. Misal contoh, sampai kapan kita nggak mau puasa Senin Kamis? Coba, sampai ajal datang. Kan berarti hanya sunnah yang ketinggalan. Masalahnya itu. Jadi sering orang terkurung dengan sunnah. Dan kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah kita mulai. Ya? Karena syaitan tidak ingin kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya? Ada satu kata kunci juga. Orang kalau sudah sibukkan dirinya dengan sunnah, maka yang wajib jadi mudah buat dia. Orang kalau sudah biasa sholat sunnah, wajib itu pasti nggak ketinggalan. Orang kalau biasa puasa sunnah, puasa Ramadan itu mudah sekali buat dia. Kalau sepanjang tahun antum nggak pernah puasa, tiba-tiba tiba Ramadan berat rasanya. Tapi coba kalau orang sudah biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, udah biasa dia, tiba Ramadan biasa aja. Ya? Orang kalau tidak biasa sedekah, bakhil, pelit, sulit untuk zakat. Hitung zakat pun kayaknya belum tiba waktunya gitu kan. Orang kalau sudah biasa umroh, haji jadi ringan. Karena sunnah itu meringankan dan memudahkan orang untuk mengerjakan yang wajib. Belum lagi banyak sekali keutamaannya. Yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu direnungi baik-baik, hadis Bukhari. Kalau orang yang rutin menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, sedekah, umrah, semua amalan-amalan sunnah itu, maka kalau rutin kita kerjakan, Allah akan selamatkan pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita dari kemaksiatan. Itu keutamaan yang luar biasa. Jadi dengan sendirinya, mata kita jadi nggak nyaman kalau lihat yang haram, telinga kita jadi nggak nyaman kalau dengar yang haram, tangan kita nggak akan menjamah yang haram, kaki kita tidak akan melangkah yang haram, kemaluan kita tidak sentuh yang haram, karena rutinnya menjaga yang sunnah. Hadits Bukhari berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Siapa yang coba-coba mengganggu waliku, orang-orang yang dekatkan diri kepadaku, maka aku akan mengiklankan peperangan bersamanya atau kepadanya. Ya. Jadi siapa yang berani-berani mengganggu orang-orang beriman, maka secara otomatis Allah yang berhadapan dengan dia. Jadi makin dekat Bapak Ibu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan harus ada upaya pribadi untuk itu. Kalau bahasa saya sering saya katakan, paksakan dalam ibadah, paksakan dalam ibadah. Karena kalau tidak dipaksakan sholat malam, gak dipaksain puasa, gak dipaksain zikir pagi petang, baca Quran, gak bakal terjadi. Karena syaitan mau hari itu, di saat kita masih hidup, tidak tertulis tambahan amal. Target dia itu. Kalau bisa ditinggalkan sama sekali, kalau tidak minimal
ada yang berkurang. Maka orang-orang yang berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau diganggu, maka tenang saja, Allah akan datangkan tolongan atau pertolongan yang tidak disangka-sangka. Gak usah khawatir soal itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Kemudian dalam hadis ini dirincikan untuk menjadi wali Allah, bagaimana caranya supaya kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau berdoa diijabah, orang kalau punya permasalahan ditolong dan diberikan jalan keluar. Itu namanya wali Allah. Apa saja yang dia inginkan semua mudah. Tentu nikmat akan dia syukuri dan akan datang melimpah pada dia. Cobaan akan mudah dilalui sama dia dan Allah akan berikan perangkat-perangkat agar dia bisa melalui cobaan tersebut. Di sini dalam hadis disebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan ketahuilah, tidak ada yang lebih aku cintai dari pendekatan diri seorang hamba kepadaku daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi, sholat 5 waktu, ya, zakat harta setahun sekali bagi orang yang mampu, penuhi haul dan nisab, puasa Ramadan sebulan penuh, dan haji ini yang diwajibkan. Itu yang paling Allah cintai, gitu kan? Kapan kita menjaga kualitasnya dengan baik dan selalu kita tingkatkan, kalau sudah sampai pada tingkat terbaik kita istiqomahkan, maka itu adalah perbuatan yang paling Allah cintai. Ini sebab pertama orang menjadi wali Allah, yang akhirnya siapapun yang mengganggu dia Allah akan tolong gitu. Apapun kebutuhan dia Allah akan penuhi. Masalah apapun yang dihadapi Allah akan pecahkan. Lalu dikatakan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan selanjutnya setelah yang wajib, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi ternyata amalan sunnah bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, dia akan memuliakannya. Apa saja yang dilakukan, berdoa diijabah, ada masalah terpecahkan, ada orang mau niat jahat sama dia, itu bisa sebelum kena dia pun Allah SWT sudah bisa selamatkan. Berapa banyak orang yang tadinya mau tabrakan gak jadi tabrakan, Allah SWT selamatkan, gitu kan? Atau ada orang ingin mengatur sebuah makar tapi gak jadi, dibatalkan makar tersebut, gitu kan? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu semua dengan amalan-amalan sunnah. Faida ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, atau aku akan jaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi akhirnya telinga kita ini hanya dengar yang baik-baik saja, dengarin nasihat, dengarin tilawah Quran, dan merasa nyaman dalam hati dengan itu semua, sehingga selalu kuping ini selalu mau dengar yang baik-baik yang Allah bolehkan. Dan setiap kali dengar yang tidak enak, kebisingan, sesuatu yang berbau maksiat, telinga kita nggak nyaman, rasanya ingin segera kita tinggalkan. Berarti Allah sudah jaga tuh, supaya nanti hari kiamat kupingnya nggak dihisap sama Allah. Karena kalau digunakan fasilitas ini pada maksiat, berarti ingkar nikmat. Karena Allah ciptakan ini untuk kita gunakan dalam ketaatan. Ingat surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa